Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para dewan guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semua dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kepada orang tua kita, guru kita, guru mulia Al-Walid Al-Habib Quraish ibn Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, matta'anallah bituli hayatihi syarifah wa hafidhahu Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah Jalsatul Itsnain Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, sebelumnya lagi-lagi saya mau curhat sama jamaah semua. Jadi lagi-lagi saya ini kejebak untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini. Karena seyogianya dan seharusnya kakanda-kakanda sayalah yang menyampaikan tausiah. Namun apa boleh buat, karena saya umur paling muda, paling kecil, lah tamu pula, fal magam laisa magami, dibilang pantas kagak pantas, wal mahal laisa mahalli, tempat bukan tempat saya, walakin magumtu amamakum illa limtithal amri syekhi. Saya tidak berdiri di hadapan antum terkecuali berbakti dan nurut kepada guru saya. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemanfaatan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Lagi-lagi ucapan inilah yang paling pantas keluar dari lisan kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita untuk melaksanakan halal bihalal. Jadi Pak Bu, sebenarnya halal bihalal ini kalau kita cari di kitab mau sampai jenggotan juga nggak bakal ketemu. Halal bihalal kita cari di negara Saudi Arabia atau Jazirah Arab sana nggak bakal ketemu. Ini halal bihalal adalah tradisi yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama salaf kita. Jadi pada tahun 19 sekian, ulama-ulama di tanah Jawa ini mereka membuat tradisi halal bihalal. Tujuannya apa? Tujuannya karena di Indonesia itu biasanya banyak perantau, karena negara kita berpulau-pulau, negara kita besar, luas, maka mereka para ulama membuat tradisi halal bihalal. Ada halal bihalal keluarga fulan, ada halal bihalal majlis fulan, ada halal bihalal kampung fulan. Ini untuk apa? Untuk membangun silaturahmi. Karena bagaimanapun juga Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, mau dibilang imannya sempurna, kalau kagak suka silaturahmi, memutus silaturahmi, jangan bilang kamu beriman kepada Allah. Jadi para ulama membuat kegiatan seperti ini untuk apa? Supaya ini jadi kesempatan buat kita. Biasanya orang kalau mau silaturahmi
putus silaturahmi penyakitnya cuma satu, apa? Sombong. Orang putus silaturahmi dapat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan hati sudah tidak nyaman. Ya Allah, kok saya sama saudara yang ini kok sudah berapa lama saya enggak kontak, saya berapa lama saya enggak silaturahim, berapa lama saya enggak komunikasi. Maka ini momen-momen kita buat menyambung silaturahmi kita. Ini momen-momen kita untuk memperbaiki hubungan kita, baik dengan keluarga, tetangga, dengan guru, dengan sahabat, dengan teman, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin. Jadi setelah ini enggak ada lagi. Bulan Syawal ini adalah bulan kosong-kosong kalau orang bilang. Makanya kita kalau lagi bulan Syawal, begitu pulang hari raya, minal aidin wal faizin wal makbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terus suka bilang kosong-kosong ya, halal bihalal. Halal yang pertama, halal ma'allah. Hillun diambil dari kata hillun, kita melepaskan diri kita dengan Allah daripada dosa-dosa yang kita lakukan melalui bulan puasa, melalui tarawih. Ini halal bihalal kan kaitannya dengan puasa. Emang kalau gak ada puasa ada halal bihalal? Kalau gak ada bulan Ramadan ada halal bihalal? Adanya halal bihalal ini karena adanya bulan puasa. Yang pertama hilun ma'allah, urusan kita sama Allah sudah halal, kosong-kosong. Diampuni dosa kita sama Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan keikhlasan kepada Allah, diampuni dosanya. Di dalam riwayat yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang melaksanakan tarawih di bulan Ramadan diampuni dosanya oleh Allah. Sampai-sampai Nabi SAW mensifati mereka yang keluar bulan Ramadan, yang benar-benar memakmurkan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah, Nabi akan katakan kayauma waladathu ummuh. Dia akan diampuni dosanya oleh Allah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi yang pertama halal ma'allah, kita terlepas diri kita dengan dosa daripada Allah. Yang kedua halal sama orang-orang di sekitar kita, sekitar kita. Jangan sampai gara-gara masalah sama saudara, masalah sama keluarga, sama masalah sama tetangga, masalah sama sahabat, halal ma'allahnya kita nggak dapat. Makanya kita harus kosong-kosong sama Allah, sama saudara-saudara juga kita minal aidin wal faizin, minta maaf. Jadi ini bulan-bulan silaturahmi, itu yang pertama. Yang kedua, ini bulan-bulan apa? Bulan Syawal ini, bulan setelah bulan suci Ramadan ini adalah bulan bagi mereka anak-anak memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Mereka anak-anak yang sebelum bulan Ramadan suka ngelawan sama orang tua, suka durhaka sama orang tua. Ini di bulan Syawal jangan harap mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya mau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mustahil mereka yang buat masalah sama orang tuanya bakal dapat ampunan di bulan Syawal ini. Apalagi di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, man ahzana walidayhi faqad aggohuma. Buat sedih kedua orang tua kita saja, sesungguhnya hamba tersebut telah buat durhaka sama orang tuanya. Nggak sampai di situ. Kalau buat sedih boleh dah. Kita mungkin buat sedih orang tua kita jarang-jarang. Tapi selanjutnya apa kata Nabi? Man rafa'a sautahu fauqa sauti walidayhi faqad aggahuma. Siapa orang yang mengangkat suaranya di atas suara orang tuanya saja, angkat suara lebih keras volume suaranya di atas suara orang tuanya, dia termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Gak sampai di situ. Bicara orang tua ini sensitif. Apa kata Nabi? Man nadhara ila walidayhi bi'aini sukhut faqad aggahuma. Siapa orang yang melihat kedua orang tuanya, hanya melihat bi'aini sukhut, dengan pandangan benci. Kadang-kadang anak-anak kan kalau disuruh sama orang tuanya, dilihatnya mukanya kadang merung. Tahu merung? Jelek, cemberut. Lebaran kagak dikasih THR, biasanya pada cemberut tuh ngelihat orang tuanya. Nih begini-begini nih, apa kata Nabi? Fagat aggahuma.
Ini termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Emang bahaya bib durhaka sama orang tua? Bukan lagi bahaya. Ini membinasakan seseorang ketika seorang tersebut durhaka kepada orang tuanya. Apa kata Nabi? Kullu dzunub yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa, ninggalin salat, apalagi dosa berjudi, apalagi dosa mutus silaturahmi, itu semua azabnya Allah tunda sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat baru dah berurusan sama Allah, baru dah berurusan sama neraka. Apa kata Nabi? Illa, kecuali ugugal waliden, kecuali mereka anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayat qablal mamat. Allah akan dahulukan azabnya ketika dia masih hidup sebelum dia nanti meninggal dunia. Jadi hati-hati yang punya masalah sama orang tua, yang dari lebaran kemarin sampai sekarang belum lagi minal aidin sama orang tuanya, belum silaturahmi kepada orang tuanya, ke tetangga, ke mertua, ke keluarga istri, ke adik, ke abang datang ke orang tua. Sudahkah kita mencium tangannya? Sudahkah kita cium kakinya? Sudahkah kita memohon maaf kepadanya atas dosa yang kita lakukan? Durhaka kita. Perbaiki hubungan kita dengan mereka. Dan ingat juga saudara-saudariku sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan mungkin bulan bahagia buat kita. Ini syahr mungkin syahrul farah was surur, bulan kegembiraan buat kita. Kita pulang ketemu sama anak, kita pulang ketemu sama istri, yang mudik ketemu sama keluarga, bagi-bagi THR, bagi-bagi duit, cipika-cipiki, kumpul sama anak-anak, kumpul sama keluarga, ketawa-ketawa. Ya, ini bulan gembira buat kita. Ya, ini bulan senang buat kita. Tapi tahukah kita, ini adalah syahrul hazin. Ini bulan kesedihan. Ini adalah bulan kesulitan. Ini bulan kesusahan buat siapa? Buat mereka para anak-anak yatim, mereka para janda. Kita pulang ketemu orang tua, kita pulang ketemu anak, kita pulang ketemu istri. Tapi anak yatim ketika mudik, anak yatim ketika pulang sholat Idul Fitri di bulan Syawal ini, mereka sampai di rumah, mereka cuma bisa bilang, mana bapak saya? Mereka cuma bilang, mana ibu saya? Mana bapak yang biasa memeluk saya? Mana bapak yang biasa kasih THR buat saya? Mana bapak yang biasa menenteng tangan saya untuk jalan-jalan silaturahmi? Para janda pulang ke rumahnya, mana suami yang biasa mengecup jidat saya dan mengatakan minal aidin wal faizin? Ini syahrul musibah buat mereka. Ini bulan-bulan musibah buat mereka. Makanya kita kalau hidup jangan hidup sendiri. Kalau mau senang jangan senang sendiri. Di bulan hari raya, di bulan Syawal ini, kita halal bihalal gembira boleh, tapi perhatikan keadaan anak-anak yatim di sekeliling kita. Perhatikan anak-anak yatim di sekitar kita. Sudahkah mereka lebaran? Sudahkah mereka berbahagia sebagaimana kita berbahagia? Zalim thumma zalim thumma zalim. Sangatlah zalim ketika mereka berbahagia di atas ketidakbahagiaannya, kesedihannya para anak-anak yatim. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dengar ini cerita zaman Nabi SAW ketika hendak melaksanakan salat Idul Fitri. Apa yang Nabi lakukan ketika keluar dari rumahnya? Terlihat anak-anak kecil sedang bermain. Ini sering kita dengar cerita, tapi kita lupa mengamalkan. Kita lupa meniru Nabi Muhammad SAW. Lupa kita tiru gayanya Nabi ini. Lupa kita tiru akhlaknya Nabi ini. Begitu keluar, Nabi lihat ada anak-anak sedang bermain dengan baju barunya, dengan sendal barunya, dengan imamah barunya. Anak-anak Arab pada pakai imamah. Tapi begitu Nabi jalan, dilihat di pojokan halaman ada satu anak kecil bajunya sobek-sobek. Ada satu anak kecil dia nyeker kagak pakai sendal. Ada satu anak kecil terlihat menangis, mukanya murung. Didatengin sama Nabi SAW. Malaka ya sabi, kenapa kamu wahai anak kecil? Apa kata ini anak kecil? Da'ni ayyuhar rajul, tinggalkan saya, pergi sana. Dia nggak tahu yang negornya ini Rasul SAW. Pergi sana. Tidak tahukah kamu sesungguhnya ayahku telah meninggal ketika berperang bersama Rasulullah.
ibuku menikah lagi dengan laki-laki yang kejam kepadaku. Tidak diizinkan aku untuk masuk ke dalam rumahnya. Tidak diizinkan aku untuk memakai baju yang ada di dalam rumahku. Diusir aku dari rumahku. Tidakkah engkau melihat mereka anak-anak kecil sedang berbahagia di hari raya ini? Lihatlah bajuku. Tidakkah kau melihat sendalku? Tidakkah kau melihat badanku kotor, lusuh? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang diutus bukan main-main untuk kita, yang diutus bukan sia-sia untuk kita, melainkan beliau diutus menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Pulang ke rumahnya, mengambil baju baru, mengambil sendal baru, dan datang kepada anak tersebut. Dibawa ini anak kecil, dipakaikan baju baru, dipakaikan sendal baru, dipakaikan peci baru, dipakaikan imamah baru. Rasul mengatakan kepadanya, ayuhas sabi, wahai anak kecil, ama tarda an akuna laka aban, tidakkah kamu ridha seandainya saya menjadi bapakmu? Man anta? Siapa kamu? Muhammad bin Abdullah. Saya Muhammad bin Abdullah. Ridhakah kamu kalau saya menjadi ayahmu? Kata Rasulullah. Wa Aisyata umman, Aisyah menjadi ibumu. Wa Fatimata ukhtan, Fatimah menjadi saudari perempuanmu. Wa Ali amman, Ali menjadi pamanmu. Wal Hasan wal Husain ikhwanan, Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu. Anak kecil tersebut, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa yang tidak ridho ketika Muhammad menjadi bapaknya? Siapa yang tidak ridho ketika Aisyah menjadi ibunya? Keluar anak kecil ini lari menghampiri sahabat-sahabatnya, lari menghampiri saudara-saudaranya yang pada saat itu sedang gembira bermain. Dan para sahabat-sahabatnya terheran dengan anak kecil ini. Ayuhas sabi, wahai anak kecil, bukankah kamu tadi menangis? Bukankah kamu tadi sedih? Mana pakaian baju lusuhmu? Kenapa kamu sekarang memakai baju baru? Apa kata dia? Tidakkah tahu kalian? Asbaha Muhammad abi, sekarang Muhammad telah menjadi bapakku. Aisyah ummi, Aisyah telah menjadi ibuku. Fatimah ta ukhti, Fatimah saudariku. Hasan wal Husain ikhwani, Hasan dan Husain saudara laki-lakiku. Apa kata anak-anak tersebut? Ya laitani, katanya, andai saja bapak saya meninggal juga di dalam perperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan ini, di bulan Syawal ini, yang pertama kesimpulannya adalah mari sambung silaturahim kita dengan saudara-saudara kita. Jangan lagi kesombongan itu menghalangi kita. Jangan lagi ria itu menghalangi kita. Jangan lagi ujub itu, gengsi itu menghalangi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di Ramadan Allah ampuni dosa kita, jangan sampai putus silaturahmi ini menjadi penghalang kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah mari berbahagia bersama-sama. Perhatikan anak-anak yatim, perhatikan para janda, perhatikan masakin wal fugara. Sudahkah mereka beli baju baru? Sudahkah mereka lebaran? Sudahkah mereka memiliki sesuatu yang menggembirakan mereka di bulan ini? Perhatikan saudara-saudara kita, anak-anak yatim kita, para janda kita, perhatikan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan suatu harapan dan suatu doa, kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di hari kiamat dalam keadaan bahagia sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan bahagia. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulani yatahabbani fillah ijtama alaihi waftaraga alaihi, dua orang laki-laki yang berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh.
Allah akan naungi mereka di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Kita berpisah kemarin sebelum Ramadan karena Allah, sekarang kita bertemu pula karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama farrahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma ista'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam barika salihun wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.